Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah muakkad yang didirikan pada malam hari atau sepertiga malam setelah terjaga dari tidur. Sholat ini bukanlah bagian dari sholat 5 waktu yang diwajibkan bagi umat muslim dan dapat dikerjakan sedikitnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Mengerjakan sholat tahajud sangat dianjurkan secara rutin setiap malam, karena Allah akan memberikan pahala yang berlimpah bagi seorang mukmin yang melaksanakan sholat tahajud. Dalam kondisi sunyi dan tenang di malam hari, melaksanakan sholat malam menjadi lebih khusyuk untuk mendekatkan diri dan mohon ampunan kepada Allah. Bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil. Surat Al-Muzammil ayat 2. Sholat tahajudlah kamu sebagaimana ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Surat Al-Isra ayat 79. Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Imam Nasai. Ada seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara sholat malam?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 2 rakaat. Dan jika kamu khawatir masuk waktu subuh, witirlah dengan 1 rakaat. Hadis riwayat Imam Bukhari 1069. Waktu pelaksanaan sholat sunnah tahajud dilakukan setelah bangun tidur di malam hari. Meskipun ada beberapa ulama berpendapat bahwa melaksanakan sholat tahajud diperbolehkan untuk tidak tidur terlebih dahulu, dan Islam membaginya ke dalam 3 waktu utama: awal, tengah, dan sepertiga malam. Waktu terbaik mendirikan sholat tahajud adalah sepertiga malam terakhir. Hadis riwayat Abu Hurairah. Niat sholat tahajud. Usolli sunnatan tahajudi rakaataini mustaqbilal kiblati ta'ala. Aku niat sholat sunnah tahajud 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Manfaat sholat tahajud. Pertama, doanya akan dikabulkan. Di malam hari terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah berkaitan dengan dunia dan akhiratnya bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberikan apa yang ia minta. Hal ini berlaku setiap malamnya. Hadis riwayat Muslim 757. Kedua, dosanya akan diampuni. Tuhan kami turun ke langit dunia pada setiap malam, yaitu pada sepertiga malam terakhir. Firman-Nya, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan tunaikan permintaannya. Barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ketiga, ketentraman hati dan jiwa. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang ialah orang-orang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang-orang yang melewati malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Surat Al-Furqan ayat 63 dan 64. 4. Dihadiahkan surga. Wahai kalian manusia, sebarkanlah salam, berilah makanan,
sambunglah tali persaudaraan, dan sholatlah ketika manusia terlelap tidur pada waktu malam, niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kelima, kesehatan jasmani dan kesembuhan. Hai orang yang berselimut Muhammad, bangunlah untuk sembahyang di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya kamu siang hari mempunyai urusan yang panjang. Surat Al-Muzammil ayat 1-7. Penelitian lain menjelaskan bahwa bangun di tengah malam itu bermanfaat bagi kesehatan, khususnya bagi jantung. Tidur yang panjang akan merusak dan membahayakan jantung. Jantung terkadang kekurangan oksigen akibat tidur yang terlalu lama, dan karenanya para ilmuwan mengatakan bangun di malam hari meski hanya 1 kali itu bermanfaat bagi jantung untuk memasok pasokan oksigen yang memadai dan untuk menghindari kematian mendadak. Sekian pembahasan kita mengenai sholat tahajud. Sampai bertemu di pembahasan topik berikutnya dalam sudut pandang Al-Quran dan Sunnah. Akhir kata dari admin, terima kasih atas atensinya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah, dan kekurangan tempatnya ada pada manusia. Mohon maaf jika ada kesalahan. Silahkan tulis di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.